Oke, Kobil. Lanjut ya buat pertanyaan ke-8. Oke, smart Sudan, long question ya. Iya. Dari Yuliana. Yuliana. Iya. Yuliana. Oke, silakan. Yuli, dipanggil Yuli boleh. Kobil, aku sudah coba ikut banyak lomba nih, tapi jujur sekarang masih belum ada yang lolos sampai final. Mau nyerah rasanya, padahal aku sudah ngerjain seniat dan sebagus mungkin. Tapi kok hasilnya nggak sesuai harapan ya? Apa memang sesusah itu ya untuk jadi pemenang lomba bisnis? Teman-teman aku juga ada yang bilang kalau lomba bisnis itu harus siap kalah juga. Gimana ya Kobil? Please help me. Oke, thank you Yuliana buat pertanyaannya ya. Lomba bisnis dia udah berkali-kali tapi belum bisa menang juga. Betul. Oke. Dia berarti mahasiswa juga, kamu masih aktif sekarang ya? Iya. Nah, saran dari aku ikut komunitas lomba bisnis gitu di kampus kamu lah, baik itu di BINUS atau di kampus luar kampus. Kalau luar BINUS aku nggak tahu ya. Kalau di BINUS biasanya namanya BBCG, BINUS Business Consulting Group gitu. Itu komunitas anak lomba untuk dipersiapkan di lomba bisnis gitu. Karena udah disiapin framework, template, terus cara kita presentasi kayak gimana, terus cara kita ngitung misalnya keuangan kayak gimana, ada diajarin juga gitu kan. Terutama itu di komunitas itu juga kan ada desain, anak IT, anak bisnis, anak marketing dikombinasi. Jadi gak harus kita tahu semua gitu. Gak harus kita ini anak IT harus bisa buat aplikasi dulu nih. Ini anak desain harus bisa ngedesain PPT-nya nih. Nah, ini anak accounting harus bisa itu keuangannya nih. Tiga-tiganya ya kalau bisa sih ya puji Tuhan ya, bagus lah, berarti karunia lu banyak kan. Tapi kan dengan waktu yang gak terlalu panjang, waktu yang singkat juga, kan cuma beberapa bulan kan lomba bisnis itu kan, ya kamu gak bisa menguasain dalam waktu cepat gitu. Tapi fokus dengan apa yang di bidang kamu aja, misalnya di bagian bisnis nih, bagian marketing, mau kita pelajarin cara alur operasionalnya kayak gimana, cara dapatin marginnya kayak gimana, terus produk ini bisa menyelesaikan masalah apa, lalu juga produk ini udah ada yang buat belum di perusahaan mana di Indonesia. Terus kalau misalnya anak IT nih, nah kalau misalnya anak IT bisa ikut lomba bisnis juga bisa. Kamu lihat ini jasanya nih udah ada loh di Indonesia, jasa yang bakal kita jadiin di lomba bisnis ini. Terus kalau misalnya ada, plus minusnya apa? Apakah ada kompetitornya atau masih blue ocean atau udah red ocean gitu? Kalau red ocean kan dalam konteks berarti udah banyak pesaingnya kan. Kalau blue ocean kan masih pemain baru. Terus juga lihat juga kalau di luar negeri udah nerapin atau belum? Karena biasanya kan di Indonesia itu kan ngikutin trennya luar negeri dulu baru bisa kan, baru kita ngikutin kan, kita tanda kutip agak belakangan lah gitu. Karena apa? Karena market kita belum siap. Market kita itu siapnya ketika di luar udah ada, baru kita ada. Nah, kamu cek juga timingnya udah pas belum kalau kita misalnya meluncurin ide bisnis ini, apakah bakal bisa berjalan dalam 1 tahun atau 2 tahun atau butuh 10 tahun lagi baru bisa berjalan dengan kesiapan market atau pasar kita. Nah, misalnya ada desain juga. Nah, ada desain, ya coba kamu dalamin aja desain kamu. Mulai dari warna itu mempengaruhi loh, ya. Warna, misalnya warna merah, biru atau apa. Kalau kita tampilin PPT, kita orang yang audiens ngeliat itu udah tahu ini arahnya kemana gitu. Kalau dari warna, sampai ada kodenya loh di Canva itu kan, pagar, angka, huruf, untuk Padlet warna. Nah, itu kamu harus pelajari juga. Misalnya kalau misalnya terkait lomba bisnis, misalnya contohnya lomba bisnis terkait green energy lah misalnya contohnya ya. Nah, namanya green energy udah namanya green, ya janganlah kamu taruh warna merah gitu. Anak desain. Ya berapi-api dong, ya kebakaran lah itu artinya. Ya kalau green ekonomi, misalnya green energy, ya berarti green energy, green udah pasti hijau, energy udah biru. Nah, kombinasi nih antara biru sama hijaunya di PPT-nya biar nyambung dengan di bisnis kamu. Contohnya gitu kalau terkait kamu kalau ada desain, terus kalau ada bisnis, ya kamu pelajarin bagaimana marketingnya. Kan ada attention, interest, desire, action, AIDA strategi. Attention, gimana cara marketingnya biar bisa mendapat perhatian dari publik, dari audiens ketika lomba bisnis ini kita presentasiin attractionnya dengan ada produk ataupun jasa yang udah kita buat. Gimana kita bisa attract, dapat perhatiannya? Kan sekarang tuh di konten-konten itu kan yang membuat banyak pengguna sosmed itu meningkat karena yang membuat konten itu bisa ngambil attentionnya 3 detik pertama ya, atau 5 detik pertama itu bakal nentuin kamu nonton kontennya dari awal sampai akhir bakal bakal lama gak itu nontonnya.
habis adanya apa, interest. Apa yang membuat orang interest, yang branding dia apa gitu, yang menjadi daya uniknya apa. Habis interest, desire. Nah, desire ini orang udah mulai pertimbangin kayak gimana kalau misalnya gua ambil ataupun gua beli produk atau jasa lu, untungnya buat gua apa, dan dari sisinya gua lagi butuh gak makanya gua beli gitu, atau memang gara-gara emosionalnya lu bisa dapetin akhirnya orang beli. Terus yang terakhir 4, action itu ya ketika dia udah purchasing, udah deal lah gitu ya dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Itu contohnya kalau misalnya anak bisnis, namanya tadi kan IT lah, desain, bisnis, terus accounting ya. Nah, anak accounting ya fokus untuk menghitung finance-nya ide bisnis yang kalian buat gitu, mulai dari target pasarnya siapa, customer segmennya, mulai dari jenis kelamin lah, umur, domisili, hobi, stylenya apa, terus masuk generasi apa, kan sekarang udah banyak kan, mulai Gen Z lah, milenial, baby boomers, X, Y, terus Alpha ya, Alpha tuh masih SD, TK ya kalau nggak salah. Bukan ya? Bukan. Z. Z kan Z yang paling. Z kan kita ada di atas Z. Kalau di bawah Z kan milenial. Di atasnya Z. Apa gitu? Aku. Iya. Oh iya. Benar. Udahlah Alpha gitu. Nah, kalau harus lihat nih customer segmen yang bakal kita masukin yang mana, karena nggak bisa semuanya kita masukin gitu. Misalnya produk atau jasa yang kita tawarin di Loma Bisnis ini, kita lihat semua orang bisa lah, ya nggak kayak gitu juga, ada desainnya juga. Karena setiap generasi itu pasti punya cara dia membeli sesuatu, cara dia menggunakan sesuatu pun beda-beda caranya. Misalnya kalau Gen Z kan lebih ke dia pengen cepet kan, tapi kan kalau baby boomer rela nungguin. Baby boomer itu kan walaupun misalnya masih tradisional tapi rela nungguin. Nah, itu kamu harus tentuin juga customer segmen seperti apa untuk produk jasa yang kamu tawarin. Terus juga saran dari aku, kalau misalnya udah banyak lomba, nah kamu ada cek gak Yuliana, cek siapa pemenang lomba bisnis yang udah kamu ikutin. Kan lomba bisnis itu kan pasti banyak kan, misalnya seleksi pertama dari proposal lah, habis itu kan diumumin top 100 siapa, atau top 50, atau top 30, top 20 kan. Nah, kalau misalnya kita gak lolos, jangan berhenti, tapi kita ikut lomba bisnis yang lain sambil nunggu pengumumannya, ikut lomba bisnis yang lain. Dan ketika kalau aku catat ya tanggalnya ya, misalnya final tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, aku catat ketika di hari H ataupun H+1, hari H-nya udah besoknya, biasanya udah langsung di-update kan sosial medianya lomba bisnisnya kan, pemenang juara 1 dari kampus ini dengan nama tim ini, mahasiswanya ini. Nah, juara 2, juara 3 dan sebagainya. Nah, lu cari tahu siapa tuh yang juara 1 dari kampus mana, namanya siapa, lu carilah di LinkedIn. Biasanya nama panjangnya langsung kamu cari, ada yang ketemu. Kalau nggak di Instagram, kalau nggak cara lainnya lagi, pasti orang yang ikut lomba bisnis kan ada requirement kan, harus follow IG-nya lomba bisnis itu kan. Ya kan, misalnya kan. Nah, kamu cari, harusnya ada beberapa akun yang bisa kita cari. Kamu cari di followernya dia, pasti ada nama si pemenang. Nggak mungkin dong nggak ada. Bener gak? Ya kan ya? Kan ada follower sama following sama total post kan. Di lomba bisnisnya apa contohnya? Ya contoh lah Smart Student Competition lah gitu ya, Smart Student Competition tuh. Nah, di tengah itu kan followers. Kan pasti ada requirement-nya. Kalau mau ikut lomba bisnis ini, tolong bukti screenshot udah follow IG-nya Smart Student Competition. Nah, itu kan kamu pasti ngejalanin juga kan, di samping pendaftaran kan, habis pendaftaran registrasi. Nah, kamu cari ketik namanya atau nama panggilannya, atau cuma satu kata doang. Misalnya kamu nih Yuliana misalnya Yuliana Wijaya misalnya, contohnya gitu. Kamu ketik Yuliana misalnya gitu. Atau nama lainnya contohnya Jeffrey Ricardo contohnya nih. Kamu cari di followernya Jeffrey Ricardo, ada gak? Atau Jeff gitu. Pasti ada muncul tuh 1 atau 2, 3 pilihannya. Nah, kamu cek update gak IG-nya, atau cuman dia pakai apa ya? Kalau pakai second account gak mungkin nama asli sih. Kalau kamu pakai cari nama pemenangnya, terus cari di LinkedIn, udah ketemu kamu DM, tanya gimana caranya. Itu ya, cuma menjawab ya. Juliana semangat, pasti bisa kok.